Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan tetap selalu bersyukur, ya. Nah, ini di pertemuan kedua ini, sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Sebelum dimulai, ya silakan. Sudah, berdoa sudah selesai. Bapak sebelum mulai ini tentunya Bapak berharap nanti anak-anakku sekalian bisa lebih memperhatikan, ya, pelajaran yang Bapak sampaikan, karena nanti Bapak di sini akan mengajar tentang ekonomi, yang dikhususkan ekonominya di sini lebih ke macam-macam seperti perkoperasian dan perekonomian di Indonesia. Nah, ini sebelum Bapak mulai juga, Bapak akan absen terlebih dahulu, ya. Ada beberapa mungkin takutnya ada yang nggak masuk gitu, ya. Tapi di sini hadir semua, ya. Hadir. Tapi sebelumnya saya Bapak absen dulu, ya. Bapak absen dulu. Duduk aja, ya, biar Bapak enak maksudnya. Yang pertama, Raub. Ada Raub, Muhammad Raub? Ada. Yang kedua, ada Era Hasri Ainun. Alhamdulillah semuanya hadir. Nanti kalau misalkan ada yang nggak masuk ke depannya, tetap, ya, kemarin di pertemuan pertama Bapak selalu sampaikan bahwa apapun seperti misalkan izin, alfa atau apapun, boleh langsung hubungi ketua kelasnya, nanti boleh hubungi Bapak langsung. Nah, di sini Bapak tentunya akan mengajar yang seperti tadi apa Bapak sampaikan, yaitu tentang perekonomian di Indonesia, ya. Tapi ini lebih ke koperasi. Nanti kalian gak perlu beli buku di koperasi. Nanti Bapak akan kasih materi. Bentuknya nanti ada PPT-nya juga atau PowerPoint. Ada juga fotokopi yang nanti Bapak kasih ke ketua kelasnya. Boleh difotokopi oleh anak-anakku, ya. Selanjutnya, di sini sebelum Bapak mulai pelajarannya atau kegiatan belajar mengajar hari ini, di sini Bapak menggunakan metode diskusi. Kenapa Bapak gunakan metode diskusi? Biar kalian semua bisa lebih aktif, lebih proaktif antara daya pikir, pendapat dari apa yang Bapak sampaikan, dari apa yang Bapak berikan, dari materi yang nanti Bapak berikan kepada kalian, boleh kalian kembangkan. Lalu nanti Bapak bikin kelompok. Ini kan ada 40 siswa. Kita bikin nanti 8 kelompok. Nah, nanti dalam kelompok ini kita buat diskusi. Gitu, ya. Ini nanti yang Bapak sampaikan, Bapak jelaskan dulu materinya. Nanti kalian boleh catat, nanti bikin kelompok. Setelah bikin kelompok, Bapak langsung kelompoknya bikin 8 misalnya nih. Itu dibikin diskusi. Ini nanti Bapak berikan pertanyaan, bisa langsung jawab dan bisa saling melempar pertanyaan bagi yang tidak bisa menjawab. Di situ nanti poin-poinnya akan Bapak catat. Nanti yang terbaik akan Bapak kasih hadiah. Seperti itu, ya. Di sini kalian bisa baca-baca nanti setelah yang Bapak fotokopi. Ya, tapi kan Bapak maunya kalian benar-benar dikembangkan, ya, didiskusikan. Jadi semuanya bisa saling bekerja sama. Gitu, ya. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh disampaikan kepada Bapak biar nanti Bapak bisa jawab. Nah, di sini nanti ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama ini Bapak akan sampaikan mengenai perkoperasian. Yang kedua ada pengelolaan perkoperasi. Nah, sebelum dimulai, Bapak kasih gambaran. Ada yang tahu itu koperasi apa? Koperasi, tidak ada. Nah, kadang
koperasi itu orang berpikir gitu ya, apa sih gunanya gitu ya, apa manfaatnya koperasi. Padahal di sini banyak. Koperasi itu dikembangkan oleh pertama kali ini digagas atau ya oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Dan dia menerapkannya pertama kali pada usaha permintaan kapas ya di Milana. Nah, terus koperasi juga dikembangkan lebih lanjut oleh William King 1786 sampai 1865. Lalu didirikan toko koperasi. Nah, singkat cerita, di Indonesia tentunya banyak koperasi ini. Ada koperasi tentang bapak, ada koperasi sekolah, ada koperasi perusahaan. Nah, karena kita sekarang di sekolah, tentunya kita akan membahas koperasi di sekolah dulu deh. Contohnya, koperasi di sekolah biasanya ada apa? Ada buku-buku, ada ATK atau yang sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensejahterakan perekonomian yang ada di sekolah gitu. Tapi koperasi juga di masyarakat itu ada. Koperasi di masyarakat contohnya nih koperasi 2PA. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak masyarakat agar bisa menabung tapi bisa berbagi hasil. Jadi berbeda dengan bank. Jadi nanti koperasi bisa berbagi hasil. Jadi nanti kalau misalkan masyarakatnya ingin membuka usaha, bisa dikembangkan melalui koperasi itu. Gitu, misalkan membutuhkan modal berapa, nanti diberikan modalnya oleh koperasi lalu dikembangkan di masyarakat itu sendiri. Misalkan buat koperasi usaha atau koperasi lainnya banyak. Buat modal usaha, modal dagang, atau misalkan mungkin mau modal untuk perusahaan, bisa, semuanya bisa dilakukan ya. Nah, selanjutnya koperasi Indonesia juga banyak. Contohnya selain tadi di sekolah, di masyarakat ataupun di luaran sana. Ini pengertian koperasi Bapak sampaikan terlebih dahulu ya, kalian boleh catat. Koperasi ini menurut Undang-Undang ya nomor 25 tahun 1992, yaitu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus berbagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi memang di sini lebih kekeluargaan tentunya ya. Terus di sini juga pengertian koperasi menurut International Cooperative Alliance atau ICA adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonominya, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama mereka kendalikan secara demokratis. Nah, sementara nih koperasi sekolah yaitu koperasi yang dikembangkan di sekolah. Biasanya terdiri dari atas koperasi guru yang biasa disebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI, dan koperasi siswa yang biasa disebut KOPSIS atau koperasi OSIS bisa tuh karena para guru atau pendidik tenaga kerja pendidikannya seperti itu. Jelas ya. Nah, ini selanjutnya di sini ada landasan koperasi, tujuan koperasi ya. Tujuan koperasi ini memang tujuannya tadi seperti yang Bapak sampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan koperasi sekolah juga adalah menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya itu lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi. Yaitu dengan kata lain tujuan koperasi sekolah adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial dan ekonomi para anggotanya sehingga kesejahteraan dapat meningkat. Yaitu KOPSIS biasanya suka ada nih koperasi, katanya koperasi sekolah. Kadang suka ada juga kantin kejujuran. Jadi siapa yang nanti beli, orang itu akan mencirikan kejujurannya, menaruh uang baru diambil barang. Seperti itu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Bapak harap kelompoknya memang sudah rapi ya, sudah rapi dan nanti siap pembahasannya dari yang Bapak fotokopi, nanti Bapak kasih ke ketua kelasnya ya. Nah, ini sepertinya Bapak lihat pada jenuh nih ya, bukan jenuh lagi, mungkin agak bosan kali ya berdasarkan Bapak cerita. Nah, ini biar kalian yang asik gitu ya, biar kalian yang asik, biar kalian yang gak jenuh, Bapak minta kalian berdiri semua dah. Berdiri ya, berdiri.
Bapak di sini mau mengadakan ice breaking. Ice breaking ini fungsinya biar kalian nggak terlalu tegang belajar sama Bapak. Setuju ya? Setuju. Ice breaking di sini kita berdiri semua. Oke, berdiri. Nah, udah berdiri, siap ya. Bapak pimpin nih. Di sini Bapak ice breakingnya ini melatih kalian biar konsentrasi. Konsentrasi dalam arti apa nih? Dalam arti apa yang Bapak sampaikan nanti kalian ikutin nih. Cluenya satu. Kalian ikutin apa yang Bapak katakan, ya. Misalkan Bapak di tangan kanan Bapak ini yaitu sebuah mawar, bunga, ya, mawar atau bunga, gitu ya. Nah ini kalian ikutin, cluenya satu, ikutin apa yang Bapak sampaikan atau yang Bapak katakan, gitu ya. Coba dimulai ya. Ini apa namanya? Mawar. Ini bunga. Kalau Bapak mengatakan ini bunga atau misalkan gini, kalian bilang mawar. Kalau yang ini bilang bunga. Ya. Tuh, itu kalian ikutin. Kita mulai. Ini cluenya satu. Ikutin apa yang Bapak katakan, ya. Ikutin apa yang Bapak katakan dan apa yang Bapak sampaikan. Nanti di akhir Bapak akan berikan pertanyaan. Kalian jawab. Siap? Oke. 1, 2, 3. Mawar, 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 mawar. Bunga, bunga, bunga. Mawar, bunga, mawar, 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 mawar. Ada berapa mawarnya? Ada yang tahu? 5. Salah. Berapa? 3. Salah. Ulangi lagi. Ya, ikutin apa yang Bapak sampaikan. Cluenya satu, ikutin apa yang Bapak katakan. Sekali lagi ya. Mawar, mawar, mawar. Bunga, bunga, bunga. Mawar, mawar, bunga, bunga. Mawar, bunga, mawar, bunga, bunga. Ada berapa bunga dan berapa mawar? Ayo. Masih belum? Ayo. Karena nggak ada yang bisa, Bapak sampaikan kembali nih. Berarti kalian di sini memang nggak konsentrasi. Kan tadi apa yang Bapak sampaikan di sini, cluenya satu, ikutin apa yang Bapak katakan. Ikutin apa yang Bapak katakan. Berarti kalau misalkan Bapak bilang mawar, kalian jawab mawar. Kan bener kan? Bila misalkan Bapak bilang bunga, kalian jawab bunga. Kalau misalkan Bapak tanya, ada berapa bunganya? Berarti kalian jawab tinggal, ada berapa bunganya? Ikutin kan kata Bapak. Bukan dijawab dengan bunganya ada 5, ada 3. Salah itu. Nah itu aja mungkin ice breaking yang Bapak bisa berikan buat kalian. Itu istilahnya sebagai biar kalian gak tegang aja, gitu ya. Karena memang mengajar atau kalian saat diajar sama Bapak nggak ingin kalau misalkan kalian terlalu tegang, gitu ya. Terlalu tegang, apalagi ini pelajarannya lebih ke ekonomi. Kalau misalkan nanti anak-anak sekalian absennya jelek, gitu ya, nilai yang lain bagus tapi kehadirannya kurang bagus, nah itu jangan sampai, karena itu mencirikan orang itu disiplin atau tidaknya, mau sukses atau tidaknya itu kelihatan nanti dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu jaga kesehatan, ya, apalagi saat ini kondisinya sedang tidak sehat ya di luaran sana. Tetap menjaga kesehatan, selalu di rumah. Kalau misalkan memang yang gak penting-penting banget buat keluar, mending di rumah aja, selalu jaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan tentunya. Tidur yang cukup, belajar juga harus benar-benar ya, harus teliti biar kalian juga kedepannya bisa menjadi anak-anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama, negara, dan apa yang kalian pelajari di sekolah bisa kalian terapkan di kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Assalamualaikum.